Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjihan dengan NIM 182221399. Saya berasal dari Prodi Hukum Tata Negara. Baik, saya diberi tugas dari dosen pengampu untuk memberi tanggapan dan kritikan mengenai video pencopotan Profesor Aswanto yang dilakukan secara sepihak oleh DPR. Untuk pertama, saya akan mengulas kembali sedikit tentang video yang telah di-share. Dalam video tersebut menjelaskan tentang salahnya DPR dalam mengambil keputusan pencopotan Profesor Aswanto dan yang diganti langsung oleh Sekretaris Jenderal Guntur Hamzah. Kesalahan atau kekeliruannya DPR dalam hal pencopotan Profesor Aswanto, yakni seorang akademisi dan hakim konstitusi. Pemecatan yang dilakukan oleh DPR dianggap tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang, melanggar undang-undang, serta salah memahami surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR, yakni yang berisi tentang konfirmasi perpanjangan masa jabatan. Undang-undang telah menegaskan mengikat bagi siapapun, termasuk DPR, Presiden sekalipun, dan tidak boleh dilanggar. Jadi, dalam kasus ini, pencopotan Profesor Aswanto yang dilakukan secara mendadak dan secara sepihak belum dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi. Malah DPR yang mengatasi. Seharusnya dalam hal ini, pemecatan yang dilakukan oleh DPR harus ditetapkan dengan keputusan Presiden atau Kepres, bukannya surat dari DPR. Seperti yang kita tahu, tugas DPR itu adalah untuk mengajukan dan mengusulkan, bukan orang yang dipilih dari DPR untuk pergantian hakim. Sudah terlihat di sini apa yang dilakukan oleh DPR itu salah. Apalagi dalam jabatan ada surat yang menyatakan pemberhentian atau pencopotan dan berakhirnya masa jabatan seorang hakim. Sedangkan dalam masalah ini Profesor Aswanto telah diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, yakni pada tahun 2024 mendatang. DPR telah salah mengartikan surat konfirmasi dari MK, yang seharusnya konfirmasi tersebut berisi tentang jabatan, perpanjangan jabatan untuk Profesor Aswanto. DPR telah salah paham, seolah-olah mereka mengira bahwa Mahkamah Konstitusi meminta konfirmasi dari DPR, dan dari situ DPR merasa ada kuasa untuk melakukannya dengan tindakan langsung. Pencopotan yang dilakukan oleh DPR bertentangan dengan undang-undang dan salah mengartikan surat keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Apalagi dalam jabatan ada surat yang menyatakan pemberhentian atau pencopotan dan berakhirnya masa jabatan seorang hakim. Sedangkan dalam masalah ini Profesor Aswanto telah diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, yakni pada tahun 2024 mendatang. DPR telah salah mengartikan surat konfirmasi dari MK, yang seharusnya konfirmasi tersebut berisi tentang jabatan, perpanjangan jabatan untuk Profesor Aswanto. Sebagai gantinya, DPR juga menunjuk Sekretaris Jenderal atau Sekjen MK Guntur Hamzah sebagai pengganti Profesor Aswanto. Baik, itu sedikit penjelasan dari video yang telah saya lihat. Selanjutnya saya akan memberi sedikit tanggapan dan kritikan mengenai video pencopotan Profesor Aswanto tersebut. Tanggapan saya, langkah DPR dalam memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Profesor Aswanto dan menggantikannya dengan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Guntur Hamzah
dalam rapat paripurna sudah melanggar secara konstitusional. DPR hanya diberi kewenangan untuk mengusulkan hakim konstitusi, bukan memberhentikannya secara sepihak. Dengan ini kita tahu bahwa apa yang dilakukan DPR itu sangat tidak teliti dan termasuk dalam pelanggaran undang-undang. Seharusnya sistem cara kerja DPR harus disertai dengan perhitungan matang dan dengan ketelitian yang penuh. Sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.